Cerita kali ini adalah tentang kisah-kisah mitos tentang jenis-jenis hantu yang ada di Indonesia. Mungkin dari beberapa kalian yang cuma tahu hanya sebatas hantu seperti ini, hantu seperti itu. Kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang hantu tersebut. Yang pertama adalah kuntilanak. Hantu viral yang selalu mengganggu, bahkan kalian mungkin lihat penampakannya di berbagai tempat. Diketahui bahwa kuntilanak adalah berjenis kelamin perempuan karena merupakan hantu yang sebenarnya memang bersosok wanita. Dan hantu ini ada disebabkan oleh manusia yang meninggal saat melahirkan ataupun saat hamil. Dan dipercaya mereka akan berubah menjadi kuntilanak. Dan hantu ini pun senang sekali dengan anak kecil. Jadi rentan sekali bagi anak-anak yang berada di luar pada malam hari untuk diculik oleh kuntilanak. Dan juga beberapa sumber menganggap bahwa sosok perempuan ini itu suka ada di pohon yang sangat rindang seperti pohon beringin ataupun pohon tua lainnya. Hantu viral yang kedua adalah pocong. Siapa yang tidak tahu pocong? Pasti semua orang tahu tentang pocong. Hantu yang paling menyeramkan dan ditakuti oleh manusia. Dipercaya bahwa hantu ini berjenis kelamin laki-laki dan selalu gentayangan yang disebabkan oleh dari seseorang yang meninggal, tapi saat hendak dikubur lupa dicabut tali pocongnya, sehingga hantu ini pun bergentayangan di dunia. Dan versi lainnya ada yang mengatakan bahwa pocong ini adalah jelmaan jin ataupun siluman. Dan si pocong ini suka sekali ada di pohon pisang. Jadi bagi kalian yang tiba-tiba lewati pohon pisang dan tengah malam, bisa aja kalian lihat penampakan si pocong ini. Yang ketiga adalah gondoruo. Dipercaya gondoruo adalah sebuah makhluk berjenis kelamin laki-laki, bertubuh besar, berbulu, bertaring dan bermata merah, dan suka sekali berada di tempat-tempat gelap ataupun tempat-tempat yang banyak pohonnya, hutan contohnya. Dan gondoruo ini pun dipercaya berasal dari legenda kuno Persia yang disebut dengan siluman air. Jadi bukan hanya sebatas dia makhluk bertubuh besar di darat, tapi juga disebut dengan siluman air karena dia berada di air. Dan istilah lain dari bahasa Kawi yang disebut dengan gandarwa. Dan gondoruo ini suka sekali dengan perempuan. Jadi bagi kalian yang sedang sendiri atau yang sudah menikah terutama dan kalian hidup sendiri di saat suami kalian tidak ada, mungkin kalian harus lebih berhati-hati dengan makhluk yang namanya gondoruo ini. Lalu yang ketiga adalah tuyul. Siapa yang tidak tahu tuyul? Makhluk kecil yang katanya suka mencuri. Tapi ada juga versi lain yang mengatakan kalau tuyul sebenarnya tidak mencuri. Dia hanyalah jelmaan jin ataupun siluman yang memang makhluk ini bertubuh kecil pendek seperti selayaknya anak-anak. Dan ada yang bilang juga tidak berambut alias botak. Tapi ada juga yang bilang ya jelmaan mereka memang seperti anak-anak. Jadi susah membedakan antara tuyul dengan anak-anak kecil. Kononnya, tuyul ini berasal dari bayi yang dilahirkan lalu meninggal, ataupun bayi yang mengalami terjadi karena keguguran dari ibunya. Dan biasanya tuyul ini suka dipergunakan untuk ilmu hitam yang digunakan oleh manusia untuk mengambil atau mencuri kekayaan orang lain. Lalu ada lagi hantu viral lainnya yaitu sundel bolong. Sebenarnya hantu sundel bolong ini hampir mirip dengan kuntilanak. Cuma bedanya wanita yang bersosok
memakai baju putih berambut panjang ini mempunyai perbedaan dengan kuntilanak, di mana bagian punggungnya itu bolong dan katanya banyak belatung dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Dan digambarkan juga kalau sundel bolong ini adalah sejenis sosok yang kadang muncul karena disebabkan oleh wanita yang pada saat ingin melahirkan lalu dia meninggal. Lalu ada juga leak. Seperti yang kalian tahu, pada saat kalau kalian berlibur ke Bali, kalian pasti paham betul tentang leak. Ya, leak memang dipercaya sebagai penyihir jahat asal mitologi Bali. Dan bisa juga merupakan manusia yang berwujud seperti leak yang mempunyai ilmu supernatural, di mana mereka mengasah ilmunya dengan menjadi sosok leak. Dan pada malam hari biasanya leak keluar dari zonanya untuk menyedot darah manusia ataupun mengambil organ-organ tubuh manusia. Dan leak ini juga bisa berubah menjadi binatang lain seperti menjadi kera, harimau ataupun babi yang jahat dan disebut dengan Rakda. Dan masyarakat Bali percaya banget kalau leak ini memang untuk seseorang yang penganut ajaran kiri alias ilmu hitam. Dan tentunya sihir leak ini hanya berlaku di Pulau Dewata. Jadi apabila di luar dari Pulau Dewata maka leak tidak ada. Lalu hantu viral lainnya adalah kuyang. Siapa yang tidak tahu kuyang? Sosok makhluk yang sangat menyeramkan dengan kepala melayang dan menggantung organ-organ tubuhnya saja. Dan kuyang ini merupakan legenda yang merupakan seorang manusia yang tiba-tiba menjadi makhluk peminum darah. Ya, mirip-mirip seperti Dracula dan vampir. Cuma bedanya yang diminum darahnya ini adalah perempuan yang sedang hamil ataupun sudah atau sehabis melahirkan. Dan bahkan kuyang pun menghisap darah bayi yang ada dalam kandungannya. Dan untuk beberapa orang Indonesia percaya banget kalau ibu hamil atau orang yang akan baru saja melahirkan itu akan diberi benda-benda ataupun mantra-mantra khusus untuk menangkal si kuyang. Jadi ciri-ciri perempuannya pun ternyata ada bedanya. Jadi perempuan yang menjadi kuyang itu biasanya ada belahan tengah di atas bibirnya, jadi kayak sumbing seperti itu. Ya, mungkin benar, mungkin juga tidak. Lalu ada salah satunya adalah jenglot. Menurut sejarahnya, jenglot ini adalah awalnya orang yang bertapa untuk meminta kehidupan kekal. Terus tapi karena sesuatu masalah, tiba-tiba dia membeku dan menjadi mirip boneka dengan ukuran yang kecil. Dan kononnya jenglot ini pun dipelihara oleh beberapa dukun yang kendati berbentuk seperti boneka, kuku dan rambutnya rupanya bisa tumbuh memanjang. Jadi boneka yang hidup, ya seperti itu. Dan untuk minumnya, jenglot ini tentunya minum darah yang pasti. Lalu ada juga hantu viral lainnya yaitu wewe gombel. Siapa yang nggak tahu wewe gombel? Biasanya anak-anak yang keluar habis maghrib pasti langsung disuruh masuk rumah oleh orang tuanya karena takut diculik oleh wewe gombel. Ya, mitos ini berasal dari daerah Jawa, tradisi Jawa kuno, yang awalnya masyarakat primordial menceritakan cerita tentang wewe gombel untuk menakut-nakuti anaknya agar tak keluar rumah sebenarnya. Ya, mereka pun menyebut wewe gombel gemar menculik anak, tapi nggak menyakiti. Mereka malah memberi makan, memelihara anak tersebut. Dan digambarkan wewe gombel itu seperti sosok nenek berambut panjang, ya dengan payudara yang panjang juga. Dan kabarnya wewe gombel ini dikisahkan berasal dari bukit di Gombel, Semarang, Jawa Tengah. Jadi pada masa itu kolonial Belanda banyak yang mati di bukit itu. Lalu ada juga yang hantu viral lainnya yaitu Suster Ngesot. Nah, beda nih sama hantu-hantu lainnya. Suster Ngesot termasuk cerita hantu yang cukup baru.
Dan beberapa orang percaya kalau hantu suster ini berasal dari satu rumah sakit. Dan kebetulan konon kabarnya banyak banget warawiri menceritakan ada yang bilang suster ngesotnya adalah suster yang diperkosa oleh seorang laki-laki, lalu dia dibunuh, dihancurkan kaki-kakinya sehingga dia ngesot. Ada juga yang bilang dia adalah berasal dari sebuah panti jompo di Jawa Barat. Suster berdarah Belanda ini memiliki ilmu hitam dan dia membunuh semua penghuni di panti jompo itu karena dendam tertentu. Lalu masyarakat sekitar merasa tidak terima, lalu memukuli kaki si suster hingga remuk. Nah, itulah jenis-jenis hantu dan beberapa sifat-sifatnya dan lokasi-lokasi temukan dan juga beberapa cerita-cerita dari berbagai versi. Menurut kalian, hantu mana yang paling menakutkan?